Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa astaqul qailin, Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang kelima. Belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya masih seputar ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ini adalah part yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tetap istiqomah dan semangat untuk belajar Al-Qur'an, di mana belajar membaca Al-Qur'an ini adalah menyenangkan, mudah dan sangat menyentuh. Baiklah para sahabat sekalian, saya akan membaca 2 ayat lagi di dalam kelanjutan surah Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang membaca, senang belajar dan senang mengamalkan Al-Qur'an. Baiklah para sahabat sekalian, kita mulai saja dengan bacaan ta'awudz dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alhamdulillah. Kita mulai dari yang pertama adalah bacaan ini. Inna, ya, seperti yang kita tahu, ini adalah nun bertasjid. Ada 2 huruf yang apabila 2 huruf ini berharokat tasdid, maka bacaannya harus didengungkan. Sebagai contoh, minimal 3 ketukan. Innalladzina, ya. Inna, nah ini harus didengungkan minimal 3 harokat atau 3 ketukan. Kemudian nalladzi, sama seperti materi sebelumnya, al-ta'rif di, nah ini adalah bacaan panjang 2 harokat karena kasrah diikuti ya sukun. Nakafaru, nah ini dibaca 1 ayunan atau 2 harokat karena dhammah diikuti dengan waw sukun. Jadi sukunnya ini tidak dibaca. Ru ini dibaca tebal ya. Kafaru, 1 ayunan. Kemudian kita lihat di sini ada huruf sifir mustadir, ada tanda sifir mustadir di atas huruf alif. Nah, seperti yang sebelumnya kita sudah bahas, apabila ada sifir mustadir ini, apabila diteruskan, maka tidak memanjangkan huruf sebelumnya. Waw ini tidak dipanjangkan. Atau kalau dibaca waqaf, ini berharokat sukun. Jadi mensukunkan huruf sebelumnya.
Jadi kalau berhenti, innalladzina kafaru kafaru. Nah, tetap ini waw disukunkan walaupun aslinya memang waw ini sudah sukun. Sawaun. Nah, ini hal yang baru lagi. Atau sebenarnya sudah dibahas ya ini. Sawaun. Sawa ini adalah bacaan panjang 2 harokat aslinya karena ada fathah diikuti dengan alif. Nah, karena bertemu dengan huruf hamzah, ya, huruf hamzah di mana ini dalam satu kata sawaun, maka bacaan panjang 2 harokat ini berubah menjadi 4 harokat. Sawaun alaihim. Ya, dibaca panjang 4 harokat. Penyebabnya adalah karena bacaan panjang 2 harokat ini bertemu dengan huruf hamzah. Dan ini, sahabat sekalian, sebagai catatan bahwa kita tidak boleh berhenti di antara waw dan hamzah ini. Karena ini harus dibaca satu kesatuan, satu kata. Sehingga kalau berhenti tetap harus membaca hamzahnya ini. Hamzahnya ini akan berubah menjadi sukun. Kemudian domaten bertemu dengan ain, maka ini dibaca jelas. Nah, tandanya itu sangat mudah kalau di dalam Rosim Usmani ini, kalau 69 seperti ini domatennya, maka tanwinnya itu dibaca jelas. Jadi gimana cara membaca jelasnya? Un'a, tidak boleh. Un'a. Nah, ini salah yang didengungkan tadi, tapi cukup dibaca un'a. Alaihim a. Kita lihat di sini mim sukun bertemu dengan hamzah. Lagi-lagi kita bertemu dengan hukum mim sukun ya. Seperti yang pernah kita bahas ya di materi sebelumnya, kalau mim atau nun itu sukunnya ditulis, ini sudah pasti dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, sehingga bacaannya menjadi alaihim a. Alaihim a. Tidak boleh alaihim a. Nah, ini tidak boleh, tapi cukup dijelaskan, dibaca jelas tanpa menggunakan dengung. Him'a. Kemudian berikutnya biasa ini anzar. Nah, sekali lagi apabila nun sukun tapi sukunnya tidak ditulis, alamat ini adalah dengung. Kecuali bertemu dengan 2 huruf ya. 2 huruf yaitu lam dan ro. Kecuali sekali lagi kalau nun sukunnya itu bertemu dengan ya. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan lam atau bertemu dengan ro. Nah, 2 ini yang walaupun nun sukunnya itu sukun, harokat sukun itu tidak ditulis, dia tidak dibaca dengung, tapi nun ini dimasukkan ke huruf lam atau ke huruf ro. Oke, itu terkait dengan ini. Saya hapus dulu. Di sini. Jadi ini didengungkan. Nah, karena dia bertemu dengan huruf dzal, ya, sebenarnya ada 15 ini huruf-huruf yang apabila nun sukun bertemu dengan huruf 15 itu, maka nun sukunnya ini dibaca samar dengung. Ingat, samar dengung, nunnya ini tidak dibaca secara jelas. Gimana caranya? A'anzaru. Ya, a'anzar. Jadi tidak a'anzar, tidak tidak, tapi a'anzaru. Ya, seperti itu, minimal didengungkan sepanjang 3 harokat. Lebih panjang tidak apa-apa. A'anzartahum. Seperti biasa, ro tebal, dar tahum. Nah, ini ya.
Sekali lagi, mim sukun bertemu dengan hamzah yang sukunnya ini ditulis, berarti dia tidak boleh dibaca dengung, sehingga bacanya menjadi tahum am. Tahum am. Ini juga begitu, am lam. Semua mimnya, mim sukunnya ditulis di sini. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan juga dalam pertemuan sebelumnya, kalau mimnya tidak ada sukunnya, pasti dia dibaca dengung. Begitu juga untuk nun sukun ya. Oke, jelas ini am lam dibaca jelas, tidak boleh am lam. Nah, ini akan bertentangan dengan kaidah tajwid atau tahsinnya karena tidak boleh dengung. Kita lanjutkan tuzi. Nah, ini serupa dengan ini, nun yang tidak ditulis sukunnya sudah pasti dengung. Sekarang tinggal kita lihat jenis dengungnya. Apakah dia masuk dengung, artinya nunnya ini dimasukkan ke huruf sesudahnya kemudian didengungkan, atau samar dengung, nunnya dibaca samar kemudian didengungkan. Karena dia bertemu dengan huruf dal, maka ketentuannya nun ini akan dibaca samar kemudian didengungkan. Zir, ya, zir. Nah, ini karena ada zi, ya, zi bertemu dengan ro sukun, maka roknya ini ditipiskan. Zir. Jadi ada getarannya ketika kita membaca ro. Kemudian kita lanjutkan dengan humla. Nah, perhatikan baik-baik, ini juga mim sukun yang sukunnya itu ditulis, berarti dia kategorinya tidak didengungkan atau dibaca jelas. Humla, la dibaca panjang 2 harokat, la. Yuk biasa, minun, jangan lupa nu, ini dibaca panjang 2 harokat dan akan berubah menjadi bacaan panjang 4 harokat ketika dia bertemu dengan huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Nah, yang diwakofkan. Jadi cara bacanya jadi yuk minun. Nah, saya baca dari awal. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, sangat mudah para sahabat sekalian. Jadi kita nanti bisa membaca dengan tartil. Gimana cara membaca dengung, al-ta'rif, panjang 2 harokat, panjang 4 harokat, kenapa dibaca panjang 4 harokat, dan seterusnya. Kita tahu alasannya. Ya. Kita tahu alasannya kenapa dia dibaca panjang 4 harokat, 2 harokat. Baik sahabat sekalian, saya lanjutkan sekarang ke ayat berikutnya. Khotamallahu, ya, khotamallah ini dibaca. Ya, ingat, ini adalah kalimat lafzul jalalah Allah. Kalau lafaz Allah ini didahului dengan huruf fathah atau dhamma, ya, ingat, fathah atau dhamma yang mendahului ke lafaz Allah, maka bacaan Allah ini harus dibaca tebal. Maka cara membacanya menjadi khatamallahu ala, ya, tidak boleh dibaca khatamalillahu, nah, salah. Khatamalillah, salah, jadi tipis. Tapi harus dibaca tebal, Allah itu tebal, lillah itu baru tipis. Khatamallahu dibaca lafzul jalalah tebal. Alasannya adalah ada huruf yang mendahului dalam bentuk fathah maupun dhammah. Sedangkan kalau yang mendahului kasrah, baru lafaz Allah ini ditipiskan menjadi lillah. Ala, bacaan panjang 2 harokat. Kemudian kulu,
Ya, ini dibaca panjang 2 harokat juga, dan domah diikuti waw sukun. Bihim wa. Nah, ini ya, bihim wa, jangan lupa mem yang sukunnya ini ditulis. Maka ini cukup dibaca jelas atau terang, sehingga tidak boleh didengungkan. Qulubihim wa ala, satu ayunan. Sama dibaca jelas, gak boleh didengungkan. Jangan sam'ihim, salah. Sam'ihim wa, ihim wa sama dengan tadi, yaitu mim yang disukunkan. Nah, ini ada alamatul waqaf shad lam. Sobat sekalian pasti sudah tahu kalau ada tanda wakaf seperti ini, shad lam, berarti dibaca terus itu lebih baik atau lebih afdol. Sehingga bacaan ini menjadi sam'ihim wa'ala. Apakah tidak boleh para sahabat untuk berhenti di sini? Boleh. Tapi kehilangan keafdolan dari alamatul waqaf ini. Ya, kalau alamatul waqaf ini kan shad lam itu artinya kan sebaiknya terus. Tapi kalau nafasnya tidak kuat, ya nggak apa-apa, kita berhenti di sini tanpa harus mengulang lagi. Oke, ini alamatul waqaf shad lam. Wa ala absa, wa ala absa. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, seperti tadi, ini bacaan panjang aslinya 2 harokat karena ada fathah diikuti alif kecil ini. Sebenarnya tanda layar ini adalah tanda bantuan ya. Ini adalah tanda bantuan yang menyatakan bahwa dia dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Karena bertemu dengan hamzah. Nah, wa'ala absarihim, maka dia dipanjangkan 4 harokat. Tapi kalau ini ya, antara bacaan panjang 2 harokat dengan hamzahnya ini kan terpisah di lain kata. Ala sendiri, absorihim itu sendiri. Maka kita dibolehkan untuk berhenti di antaranya, di antara bacaan panjang 2 harokat dengan hamzah, boleh. Jadi wa ala sam'ihim wa ala, nah, boleh berhenti di sini. Tapi ingat, ketika kita berhenti di sini, maka hukum aslinya adalah bacaan panjang 2 harokat. Baru setelah hamzahnya ini dibaca, maka panjangnya menjadi 4 harokat. Gitu ya sobat sekalian. Kalau kita baca terus menjadi 4 harokat. Wa'ala absa, wa'ala absa. Nah, kalau harus dibaca ini syaratnya supaya menjadi 4 harokat. Kemudian di sini ab, jangan lupa ada 5 huruf ya. Mengingatkan kembali, ada 5 huruf yang apabila berharokat sukun itu dia harus dipantulkan. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya itu 1, ba, ya, ba, kemudian jim, kemudian dal, kemudian to, ya, kemudian yang kof. Nah, ada 5 huruf ini yang disingkat dengan baju di toko. Nah, jadi ada 5 huruf ini di dalam Al-Quran yang berharokat sukun, maka wajib dipantulkan dengan suara memantulnya setara dengan kita membaca huruf-huruf yang lain. Gitu para sahabat sekalian, sehingga membacanya menjadi abso, jangan ab, tapi abso. Nah, gitu ya, so dibaca panjang 2 harokat, sama rihim, himri dibaca jelas, isya dibaca panjang 2 harokat, wadu, nah ini shad lam, berarti kita lebih baik terus. Kalau ini kita teruskan para sahabat sekalian, ingat ya, tadi ada tanwin yang ditulis 69.
Kalau di sini 99, ini tandanya, tandanya dia dibaca dengung. Tandanya dia dibaca dengung. Oke. Nah, sekarang dengungnya bagaimana? Kategori yang mana? Apakah dengung samar dengung ataukah masuk dengung? Nah, kita lihat. Karena ini domatennya bertemu dengan huruf waw, di mana huruf waw ini adalah bagian dari 5 huruf yang apabila tanwin itu bertemu dengan salah satu dari huruf yang 5 itu, maka dia wajib dibaca masuk dengung. Ya, dia wajib dibaca masuk dengung. Gitu ya, para sahabat sekalian. Apa 5 huruf itu? Yang apabila tanwin bertemu dengan 5 huruf itu, ya, saya akan sampaikan di sini. 5 hurufnya itu adalah ya, nun, mim, waw, dengan 4 huruf. Maaf ya, para sahabat sekalian. Jadi kalau ada tanwin, apakah itu domaten atau kasroh tain atau fathatain, bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw, ya, nun, mim, waw, maka bacaannya menjadi masuk dulu, dimasukkan huruf tanwinnya ini, dimasukkan ke sini, ya, domatennya dimasukkan ke waw, baru didengungkan. Gimana cara membacanya? Nah, saya kasih contoh. Isyawatu watu walahum tu. Jadi dimasukkan dulu ke waw, baru wawnya ini didengungkan. Tu walahum. Nah, ya, seperti itu. Isyawatu walahum. Dibaca jelas. Ada satu ayunan, bacaan panjang 2 harokat. Nah, ini kita ketemu lagi dengan tanwin yang ditulis dalam bentuk 69. Ini berarti jelas bun, ya, pasti ini bun. Nah, bun karena dia bertemu dengan ain, ya, tanwin bertemu dengan ain, maka jadinya tanwinnya dibaca jelas. Bun azim, tidak boleh didengungkan di sini. Adzabun azim. Nah, kayaknya kita mengikuti lagu sehingga bacaannya menjadi salah. Jadi sekali lagi, kalau 69 tulisannya itu di dalam Rosim Usmani menyatakan dia dibaca jelas. Adzabun azim. Ini dibaca 4 harokat karena ada bacaan panjang 2 harokat. Mana? Kasroh diikuti ya sukun. Cirinya kalau dibaca panjang itu sukunnya tidak ditulis. Bertemu dengan huruf hidup, mana? Huruf hidupnya mun yang dibaca wakaf atau diwakafkan. Sekira itu para sahabat sekalian, saya akan baca sekali lagi. Perhatikan baik-baik dengan melihat kursor ini sambil melihat suara saya, sambil mendengarkan suara saya membacakannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم
ولهم عذاب عظيم. Alhamdulillah, mudah bukan? Cara membacanya saya kira sangat mudah. Para sahabat sekalian, silahkan untuk terus-menerus mempelajarinya. Insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mempelajari dan membaca Al-Quran ini dengan tartil, dengan baik dan benar. Insya Allah di materi-materi atau di episode yang akan datang akan dibahas pula beberapa bagian tentang makhorijul huruf. Jangan lupa untuk subscribe, like, tekan loncengnya, dan memberikan komen untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Tentu belajar yang terbaik adalah langsung mendatangi gurunya. Ya, tapi ini bisa sebagai materi pemantapan untuk mengingatkan tentang bacaan-bacaan yang sebaiknya begitu cara membacanya. Terima kasih, salam sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.